Hai, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sifadli wa yasri amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Wala quwwata illa billah. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pembuka tadi ya sebagai bayangan kita, begitulah kehidupan. Belum apa-apa orang udah nangis. Oh. Sebagai ini ya bayangan kita ya bahwa siapapun bahkan lebih apa ya, kita lebih bisa memaknai kehidupan itu ketika ada ujian ya. Kalau nggak ada ujian malah kita merasa lempeng-lempeng aja nih, nggak ada apa-apanya, nggak menikmatin kehidupan, jadi monoton jadinya. Ketika ada ujian malah terasa bahwa gue masih hidup gitu kan ya, iya kan? Kalau nggak ada ujian kita nggak merasa bahwa itu adalah kita masih hidup gitu, hanya lempeng aja gitu. Tapi kalau kita ada ujian, lagi dicolek nih sama Allah, ternyata gue masih hidup, gue masih harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi seperti itu ya. Bahkan di dalam surat Ali Imran ayat 186 Allah sudah menekankan ya bahwa setiap hambanya itu pasti akan diuji gitu ya, bahwa kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Jadi Allah sendiri pun udah berkata dalam Al-Quran bahwa kita itu memang harus diuji ya. Dan juga kamu benar-benar akan mendengar dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Maka Allah di sini menekankan bahwa ketika kita mengalami suatu masalah atau lagi sakit hati, lagi dijulitin, lagi dibully, lagi dimusuhin, apalah ya itu semua, maka yang perintah Allah adalah kita disuruh bersabar dan bertakwa aja ketika ada masalah tersebut datang. Nah, ayat ini turun ketika usai perang Badar kalau tidak salah ya. Ini berhubungan dengan kejadian ya, ada kejadian ketika selesai perang Badar. Jadi di suatu pemukiman lagi ada orang Quraisy ya, orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi lagi ngumpul gitu ya. Kemudian Rasulullah datang ke majelis tersebut, menjelaskan tentang Al-Quran. Kemudian orang-orang di dalam majelis tersebut, udahlah kamu nggak usah datang ke sini. Apa sih yang kamu sampaikan itu sesuatu yang nggak bagus gitu kan ya. Diusirlah Rasulullah. Tentu saja melihat hal ini para sahabat marah ya. Ya tahulah ya pembelaan para sahabat itu kepada Rasulullah. Enak aja nih Rasulullah digituin gitu kan ya, udah marah gitu kan, sakit hati gitu kan melihat orang-orang musyrikin dan Yahudi itu menghina Rasulullah dengan cara mengusir tersebut. Kemudian Rasulullah tentu saja ya setelah menyampaikan apa segala macam, ya udah saya cukup menyampaikan, pulanglah Rasulullah gitu ya. Rasulullah pulang, kemudian para sahabatnya ini Rasulullah tuh gerada geruduk. Pokoknya kita harus balas, pokoknya kita harus gini gitu kan ya. Semangat gitu kan ya. Ini Rasulullah diginiin, kita harus balas dendam, kita harus sakit hati diginiin gitu. Nah, maka turunlah ayat ini, perintah Allah untuk bersabar dan bertakwa ketika ada ujian-ujian yang seperti itu. Ya, seperti itu ya. Kemudian Rasulullah menenangkan ya para sahabatnya dan turunlah ayat tersebut ya. Kemudian Rasulullah menambahkan lagi ya dengan hadis beliau bahwa ketika suatu saat salah seorang sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Para nabi." Kemudian kepada orang-orang yang semisal nabi gitu ya. Hampir sama dengan nabi. Kemudian orang-orang yang semisalnya. Jadi Rasulullah berkata, seseorang itu akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Makin tinggi kekuatan imannya, maka makin tinggi ujiannya. Ya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan bertambah berat. Jika agamanya lemah, maka akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Jadi ketika kita merasa bahwa ini yang paling berat dalam kehidupan kita, maka ketahuilah bahwa iman kita lagi tinggi. Allah lagi mau uji.
Bener gak udah sampai segimana sih imanmu? Allah cuma pengen tahu, lu sampai di mana bertahannya? Bener gak sih kamu merasa udah gak kuat ini? Bener gak sih kamu yakin terhadap Allah? Bener gak yakin bahwa Allah akan bantu? Allah hanya ngetes itu. Allah hanya pengen tahu sampai segimana kita kuatnya. Karena hanya orang-orang yang kuat, yang baik, yang bersih hatinya kepada Allah, yang akan masuk ke surganya. Jadi ketika ada ujian datang kepada kita, it's okay, terima. Karena itu hanya Allah yang pengen kita jadi kuat. Allah hanya pengen kita berubah gak sih kamu sholatnya? Berubah gak sih kamu ngajinya? Berubah gak sih kamu yakin rezekinya sama Allah? Kan ketika masalah datang itu orang pada ada yang panik, ada yang bingung, ada yang lari, ada yang sembunyi. Gak pengen ketahuan masalahnya. Ataupun gak pengen ngadu sama Allah. Padahal Allah pengen ngetes doang. Ya cemen ternyata. Iya kan? Diuji kemudian mengeluh, kemudian kok saya ya Allah, perasaan saya udah baik ngajinya. Ya Allah, kok saya perasaan udah di jalan yang benar ya Allah. Perasaan sudah jaga halal haramnya saya ya Allah. Perasaan saya sudah bagus sholatnya tiap hari, gak pernah berusaha, gak bolong ya Allah. Kok saya ya Allah. Ketika muncul itu, Allah, oh ternyata kamu secemen itu rupanya. Itu kalau bisa saya membahasakan bahasanya Allah, mungkin akan seperti itu Allahnya. Ternyata umatku yang ini cuma sebegitu kekuatannya. Oke, baiklah. Sudahlah, kita cukupkan ujiannya segini. Mungkin ada yang lebih baik, orang yang lebih baik lagi. Allah hanya mencari hamba-hambanya. Allah hanya mencari orang-orang yang baik di antara kita. Wah, ini kayaknya bagus nih orangnya. Saya harus uji lagi nih. Makin kita diuji, kemudian makin kita kuat keimanan kita, maka Allah akan makin menguji kita. Yakin gak, bener gak sih gitu. Iya kan? Ketika kita memiliki suatu mungkin ya, memiliki suatu kita bisa anggaplah ya, masak ya, anggaplah masak ya. Ketika udah bisa masak, oh orang bilang oke gitu kan ya. Tapi kita kan pengen lagi gitu kan ya, pengen lagi buat lagi yang lain. Oh oke, buat lagi. Ini adalah caranya Allah menguji. Ini kalau dia udah lolos di satu masakan ini, kita harus coba lagi yang lain. Sama nggak ya reaksinya orang dengan, kalau memang sama berarti memang saya bisa masak nih berarti. Kan seperti itu. Allah ngujinya kita gitu. Allah ngujinya coba lagi, coba lagi. Kalau dia masih sama dengan masih dengan pertama dari ujian yang pertama, maka Allah menganggap oke, saya luluskan engkau. Siap-siap lagi ke ujian yang lebih besar lagi. Satu masalah selesai, pasti Allah akan kasih lagi masalah yang lain. Jangan lega, jangan langsung oh, saya sudah melewati hore gitu. Enggak. Karena Allah akan menyiapkan lagi ujian, makin tinggi kita, makin diuji lagi. Makin kuat keimanan kita pada Allah, makin diuji lagi. Sampai kemudian Allah memanggil kita. Seperti itu. Jadi ujian itu akan datang sampai Allah memanggil kita. Yuk pulang. Baru selesai ujian-ujian itu. Jadi selagi masih ada nafas di badan, maka pastikan itu ujian itu pasti selalu akan ada. Ya. Nah, mana tadi? Hadis ya tadi ya. Di hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Jadi kalau udah merasa berat masalahnya, siap-siap aja nih terima hadiah pahala yang gede. Jadi maka ketika kita positif seperti itu cara berpikir kita, maka ketika ujian itu datang, yang ada kita adalah merasa menikmati ujian itu. Karena Allah menyiapkan pahala yang gede ketika makin besar ujiannya, pahalanya makin gede. Makin sulit kita laksanakan, makin gede pahalanya. Makin kita sulit mendapatkan tempat sholat misal, tetapi kita berusaha terus mencari tempat sholat, berusaha ngomong sama perusahaan, berusaha meng-hire teman-teman kita, ayo yuk cari usaha untuk bisa sholat. Ujiannya makin berat, maka pahalanya insya Allah makin gede.
Kalau lempeng-lempeng aja, ya sesuai, dapatnya ya sebegitu aja. Tapi kalau makin susah, Allah akan makin gede pahalanya. Jadi nggak ada tempat untuk mengeluh sebenarnya. Ketika ujian itu berat, terasa berat buat kita, maka kita merasa bahwa Allah sudah menyiapkan pahala yang gede. Tenang aja, kita nikmatin aja. Ayo, kita lalui bismillah, bisa. Nah, kalimat-kalimat positif ini harus kita terus gaungkan agar kita menjadi bersemangat untuk menjalani kehidupan. Ya, seperti itu. Nah, sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, ingat, ketika Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Allah aja uji orang yang kita cintai. Apalah kita nih manusia ya. Bukan kita di manusia aja, kita nih suka nguji. Orang ini benar cinta gak sih sama saya? Orang ini sayang gak sih benar saya? Kita ujian lah, di prank lah, di apalah. Itu yang banyak yang terlihat ya. Bener gak sih ini dia? Kan kayak seperti itu ya. Pura-pura ngambek lah, pura marah lah. Apakah akan saya ditelepon balik atau apa gimana seperti itu ya. Kurang lebih. Dramanya seperti itu kurang lebih. Hanya pengen ngetes pasangannya cinta apa enggak. Allah juga. Allah juga pengen ini hambaku benar-benar cinta kepada saya apa enggak. Maka harus dites dulu. Kadar cintanya udah sampai segimana kadarnya. Nah, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Siapa yang ridho dengan ujian itu, maka ia akan mendapatkan keridoannya. Siapa yang membenci, maka ia akan mendapatkan kemurkaannya. Jadi ingat baik-baik hadis ini. Kalau kita benci sama takdir yang Allah berikan, maka kita juga akan mendapatkan kemurkaannya Allah. Ridho aja dengan apa yang Allah kasih. Jangan dicaci maki Allah, kok saya ya Allah, kok begini sih? Enggak, terima aja. Nikmatin, laluin. Ini masih hadis yang lain lagi ya, ada lagi hadis yang lain. Dari Ummu Al-Ala, dia berkata, Rasulullah SAW menjengukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, gembirakanlah wahai Ummu Al-Ala. Sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Ketika ditimpa musibah sakit, misal, nikmatin. Karena itu adalah bagian caranya Allah untuk menyelamatkan kita dari hisab yang lebih perih. Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Kenapa? Ada yang sakit? Udah mulai itu sayur Oh. Jadi ketika musibah sakit yang menimpa kita, maka terima dengan ikhlas sakit itu. Kalau kita mengeluh dengan sakit kita, bukan berarti nggak boleh aduh gitu, nggak boleh, bukan ya, bukan. Tapi artinya dalam aduhnya itu bukan mencela sakitnya atau mencela takdir yang telah diberikan kepada diri kita. Tapi mengingat bahwa ini adalah cara Allah untuk menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Masa lalu kita dihapus oleh Allah. Kalau kita ikhlas menjalaninya, ya Allah aku ridho, ya Allah sakit ini, ya Allah mudahkan nanti hisabku, ya Allah. Teringat banget ya, mungkin ya pernah cerita atau gimana ya. Dulu juga pernah kesini ya, guru tahsin saya dulu di Jepang ya. Beliau itu yang pernah cerita ya di sini, yang proximea itu ya, yang hamilnya bermasalah itu, yang hamilnya bermasalah, melahirkan bermasalah, habis melahirkan juga anak juga masuk ke inkubator, masih bayi merah sudah masuk inkubator, semua penuh dengan kabel-kabel. Kita yang ngelihatnya aja udah wah gitu kan ya. Tapi beliau menyambut dengan senyuman. Beliau waktu itu sudah pulang ya, sudah masuk di rumah sakit. Pas saya mudik, saya besuk ke rumah sakit. Ya Ustazah, ya Allah, dia menyambut dengan nggak ada muka-muka sedih, nggak ada muka-muka merana apa segala macam.
kok bisa sih gitu kan ya. Kita ngelihat anak kecil itu aja, kok bisa sih gitu kan ya. Kita ngelihat anak kecil itu aja sudah nggak tega gitu ya. Nggak apa-apa lah Mbak Nuh. Masya Alhamdulillah Allah ngasihnya di dunia. Semoga ini adalah cara Allah untuk menghapus segala kesalahan-kesalahan saya. Meringankan nanti hisab saya nanti di akhirat. Enggak ketampar kita dikasih jawaban kayak gitu. Yang tadinya kita yang sedih ngeliat anaknya, kitanya yang merasa ketampar. Ya Allah, beda level banget nggak sih Ustazah? Beliau begitu ikhlasnya. Dan itu sampai sekarang pun saya ingat terus itu. Beginilah mungkin orang yang menghadapi masalah itu dan kemudian berpositif thinking kepada Allah bahwa inilah caranya Allah meringankan hisabnya. Karena hisabnya Allah lebih pedih. Jadi mau tak mau ya kita nikmatin aja Mbak Nu. Ngapain mau iniin, dinikmatin aja. Toh nanti juga saya semisalnya insya Allah akan ringankan hisab-hisab saya. Jadi pelajaran dan ini saya selalu setiap ada yang tema-tema seperti ini pasti saya mengingat kisah beliau itu ya, karena benar-benar ditampar, sayanya yang merasa ditampar waktu itu ya ketika dikasih jawaban seperti itu. Oh ya Allah, beda level banget sih Ustazah. Beliau hafizah ya, jadi ya levelnya jauh beda banget, Masya Allah menghadapi dalam masalah itu. Nah, ada beberapa hal ya yang bisa kita lakukan ketika kita menguatkan diri kita ketika menghadapi permasalahan yang menimpa gitu ya. Hal yang bisa kita lakukan untuk menguatkan diri yang pertama adalah bersabar atas ujian yang sedang Allah berikan kepada kita. Bersabar atas ujian yang sedang Allah berikan kepada kita. Ada banyak ya di dalam Al-Quran itu tentang cintanya Allah kepada orang-orang yang bersabar. Di antaranya tadi ya surat Ali Imran ayat 146. Bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi Allah mencintai orang-orang yang sabar. Juga ada di An-Nahl ya ayat 96. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi intinya adalah sabar ketika masalah itu datang. Ya. Jadi jangan marah ya ketika teman yang ngasih nasihat. Sabar ya. Enak ngomong sabar. Kita ngalamin paling begitu komentarnya. Padahal bukan kita yang bilang sabar. Al-Quran yang ngomong. Bukan kita. Kita cuma ngikutin kata Al-Quran doang. Al-Quran nyuruhnya ketika kita ada masalah sabar. Jadi jangan marah ketika dinasihatin. Bersabar ya. Yang ada ngomel. Ya. Lu mah enak ngomong. Nggak ngalamin sendiri. Sini no. Nah. Disuruh kita ngalamin sendiri ya. Padahal dokter jantung juga tidak harus menjadi penyakit jantung dulu baru bisa mengobatin ya. Logikanya seperti itu. Jadi tidak harus semua mengalami baru tahu rasanya. Kemudian yang kedua adalah hal yang memperlukan diri adalah memperbanyak zikir dan doa. Di antaranya ada di surat Ar-Ra'd ya ayat 28. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Nah, jadi bukan sekedar pergi healing-healing aja. Healing-healing halang-halang jadi hilang. Bukan itu yang menjadikan ketentram, tapi dengan mengingat Allah. Sebayangnya ketika lagi suntuk, lagi apa, kemudian kita beristighfar aja. Itu saya sangat yakin dengan kata istighfar itu. Ketika udah seperti itu langsung bangun perasaan. Udah gak butuh lagi curhat kemana-mana. Cukup aja berdiam diri kemudian astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah astagfirullahaladzim. Udah lega. Saya sudah gak butuh lagi kemana-mana. Tadi saya gini. Kesini lagi ngomong gini. Enggak. Karena cukup dengan tenang, beristighfar, ingat Allah. Langsung. Kekuatan istighfar itu besar sekali. Ya. Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar terhadap setiap kesulitan yang dihadapi. Ketenangan pada saat keresahan, serta Allah akan memberinya rizki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ini ada di kitab istighfar ya.
Jadi perintah untuk beristighfar ketika kita untuk menenangkan diri, menenangkan hati ketika lagi gundah gulana gitu kan ya. Usia makin bertambah, langsung ada senyum-senyum aja ya. Artinya kan ini yang paling melekat di antara teman-teman kan ya, yang paling melekat hal-hal yang seperti itu gitu kan ya. Jadi beristighfar aja, banyak beristighfar, insya Allah Allah akan kasih dari jalan yang tidak kita sangka-sangka ya. Tiba-tiba ada yang datang menghadap keluarga gitu ya. Amin. Ya itu semua. Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Ini juga sedekah adalah salah satu cara ya agar kita memberi dampak positif ya bagi jiwa dan raga kita. Ketika kita banyak bersedekah, apalagi sekarang nih ya, masih banyak banget yang mau dibangun. Ayo, semangat. Semangat kerja, sedekah aja. Semangat kerjanya. Semangat kerjanya agar bisa banyak bersedekah ya. Ya salah satu yang iri yang kita bisa dibenarkan dalam Islam adalah iri kepada orang yang punya banyak harta dan kemudian dia dermawan. Kita harus iri sama orang-orang seperti itu ya. Karena kita pengen juga banyak ya, banyak untuk bersedekah. Bukan banyak hartanya, tapi banyak bersedekahnya. Karena di dalam salah satu hadis, hindarilah api neraka walaupun dengan bersedekah hanya dengan sebiji buah kurma. Bayangkan, biji kurma aja kita sedekahin, itu bisa berakibat bahwa kita diselamatkan dari api neraka. Apalah kalau sayang, icima, dan jumal. Ya, dan seterusnya. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah bersabda, barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkannya baginya masjid di surga. Jadi niatkan sedekah-sedekah buat di masjid itu untuk kita juga membangun di surga. Jadi niatkan, bismillah ya. Juga di hadis yang lain Rasulullah bersabda, obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu itu dengan bersedekah. Jadi manfaat sedekah ini sangat luas ya. Ini ada hadisnya yang lain ya. Rasulullah SAW bersabda, ujian itu akan selalu menimpa seorang hamba sampai Allah membiarkannya berjalan di atas bumi dengan tidak memiliki dosa. Jadi caranya Allah itu seperti itu. Ngasih kita ujian agar kita benar-benar bersih. Biar kita itu nggak dihisap lama. Jadi nikmatin aja. Ujian-ujian itu, masalah-masalah hidup itu dinikmatin aja agar kita mudah nanti dihisapnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa Al-Quran ya, dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tentang bagaimana kita menjalani kehidupan atau sebagai kunci ya, sebagai kunci untuk menghadapi permasalahan yang ada ya. Yang pertama kita bahas di sini adalah surat Al-Baqarah dulu ya. Surat Al-Baqarah dulu. Nah, Al-Baqarah ini ada beberapa ayat yang tentang bagaimana mengatasi permasalahan yang ada. Ayat yang pertama yang kita bahas ini ayat terakhir ya. Ayat 286. Insya Allah pada hafal ya. Hafal ya? Awalnya. Hey, jadi di ayat 286 ini Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ayat ini di ayat 286 ini banyak makna ya. Banyak makna. Yang banyak pertama ini adalah Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan hambanya. Jadi, yakinlah ketika ujian itu datang bahwa pasti kita bisa melewatin. Karena Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kekuatan kita.
Kalau kita nggak sanggup, nggak mungkin Allah ngasih ujian itu. Itu aja. Jadi kalau ketika ujian itu datang, pasti kita bisa lewatin. Nah, itu yang harus kita tanamkan ke dalam pikiran kita, bahwa ketika ujian datang itu pasti ada jalan keluar, nggak mungkin nggak. Karena nggak mungkin Allah ngasih kalau nggak ada jalan keluar. Itu aja. Jadi akan membuat kita tenang perasaan kita ya. Dan ingatlah bahwa setiap ujian adalah sesuai dengan kekuatan yang telah Allah berikan. Nah, itu 286. Kemudian masih di 286 juga, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Ya. Apa makna dari kalimat ini? Bahwa kita diminta memohon ampunan Allah ketika melakukan suatu kesalahan dan bersiap untuk menghadapi segala konsekuensinya. Ya. Jadi kita di ayat ini pun diajarkan bahwa kita harus meminta atau meminta ampunan ya ketika kita melakukan suatu kesalahan. Ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Jadi memohon ampunan Allah ketika melakukan suatu kesalahan dan bersiap untuk menghadapi konsekuensinya. Dan masih di 286 lagi ya, masih 286, ini masih yang poin pertama ya, 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Maka ayat ini mengajarkan kita untuk minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah ketika menghadapi beban hidup yang berat. Jadi mintanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya, alhamdulillah kita terjaga di sini ya. Kalau di Indonesia udah minta kemana-mana gitu ya. Nah, kalau kita alhamdulillah terjaga. Karena nggak tahu mau kemana. Bukan ya, bukan. Tapi karena yakin Allah akan memberikan jawabannya. Nah, bukan karena tidak tahu, nggak mau kemana-mana ya. Seperti itu. Kemudian masih di 86 lagi, Allah tidak membebani seseorang melainkan apa yang diberikan Allah kepadanya. Mengingatkan bahwa setiap ujian dan permasalahan datang dengan izin dan kebijaksanaannya Allah. Jadi selalu yakin bahwa nggak mungkin ini Allah nggak punya maksud nggak baik. Pasti Allah punya maksud baik. Kenapa itu ditimpakan kepada kita? Kenapa itu masalah itu datang kepada kita? Ya, seperti itu. Berfirmanlah mereka yang benar, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Dan ayat ini mengingatkan bahwa segala sesuatu termasuk permasalahan adalah bagian daripada takdir Allah dan kita akan kembali kepadanya. Jadi ditutup dengan ini ya, bahwa apapun itu pasti akan kembali ke sana. Ya. Apapun yang Allah takdirkan, kita terima, nikmatin, toh Allah yang ngasih pasti juga kembali kepada Allah. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke surat Al-Baqarah ayat yang lain. Tadi 286. Satu ayat aja udah banyak makna ya, dan sangat menyentuh ya, karena ini benar-benar kita alamin. Ketika membaca ini, ketika sholat, ngebayangin bahwa ya Allah, tolong ringankan bebanku, angkatlah bebanku, berilah saya kemampuan untuk melewati masalah-masalahku. Enaknya kalau kita paham dengan arti atau tafsir daripada ayat Al-Quran. Karena ketika membaca itu, hanyut perasaan kita. Bahwa kita benar-benar minta ya Allah. Nah, jadi ayat ini sangat baik ya, 286, 255, 86 nya. Dua ayat terakhir ada Al-Baqarah. Nah, ayat yang kedua masih Al-Baqarah. Sekarang kita lanjut kepada 152 ya. Al-Baqarah 152. Ada yang tahu? Ada yang hafal? Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Mungkin familiar ya. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, cara yang dicontohkan di surat 152 ini Allah adalah Allah pengen kita itu ketika menghadapi suatu permasalahan itu dengan mengingat Allah dan bersyukur atas nikmatnya. Karena dengan bersyukur maka kita akan diberikan ketenangan dan kekuatan.
Makanya ada pernyataan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ketika kita menghadapi suatu musibah, saya bersyukur dengan segala keadaannya. Saya bersyukur dengan segala takdir yang Allah berikan. Kita harus nikmatin agar Allah juga memberikan kita kekuatan. Jadi ayat 152 ini mengajarkan untuk kita ketika menghadapi permasalahan mengingat Allah dan bersyukur atas nikmatnya. Agar Allah memberikan ketenangan dan kekuatan kepada kita. Lompat lagi masih di Al-Baqarah ya. Tapi kita lompat kepada ayat 201. 201. Ini mah familiar mah. Hafal pastinya semuanya nih. Depannya sudah. Depannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat 201 ini mengajarkan kita bahwa meminta kebaikan dunia dan akhirat sebagai doa dalam menghadapi permasalahan. Jadi ketika kita ada masalah, minta kebaikan dunia dan akhirat. Minta penyelesaian yang baik untuk dunia dan akhirat. Ya Allah, selesaikan masalahku dari Allah, baik dunia maupun di akhirat, ya Allah. Jadi kita minta ini diperbaikin masalah kita untuk dunia dan akhirat kita. Ya. Jangan biarkan setan tertawa terbahak-bahak ya. Setan itu sangat suka kalau kita bunga. Setan itu bahagia banget. Lihat itu hambanya Allah itu seperti itu. Maka kita diperintahkan untuk menutup, ya. Kalau perlu nggak bersuara, ya seperti itu. Itu tuh orang Baik, kita lanjut ke Al-Baqarah yang berikutnya. Maafnya nggak beraturan ya. Ini kita lanjut lagi ke 153. Al-Baqarah 153. Ini juga sangat familiar kalimatnya. Kirain mau menjawab. awalnya Ada yang udah buka ya? ya. Mentang-mentang tentang Allah langsung Rabbana. Ini pernah dibacain waktu kita rihlah di itu yang katanya Mbak di mana? Tadi tahu. Bukan itu poinnya ya? Iya. Bukan itu poinnya. Ingatnya ke sana. Ya. Ingatnya momennya. Jadi ini perintah untuk ketika kita menghadapi suatu masalah minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi ketika ada permasalahan yang ada, sabar dan sholat aja. Ya. Karena Allah beserta dengan orang-orang yang mau sabar. Ya. Maka ini adalah tindakan yang dianjurkan ya kepada kita atau diperintahkan kepada kita ketika ada permasalahan, sabar dan sholat aja deh. Gak ada yang lain. Udah itu aja dikerjakan. Insya Allah selesai. Ya. Insya Allah akan diberikan jalan keluar sama Allah. Nah selesai ya Al-Baqarah ya. Jadi ada berapa ayat tuh ya. 286, 152, 201 dan 153 ya. Itu 4 ayat ini aja udah kayaknya udah selesai tuh masalah ya. Masya Allah itu cara penyelesaian masalah. Nah kita lanjut kepada surat Asy-Sya'ra ayat Al-Insyirah ya kalau biasanya ya. Ini ayat nama lainnya Al-Insyirah. Ayat 56 ya. Kayaknya apa nih ya? Nama. Main sabain ya. Ini namanya sudah surah. Maka sebenarnya sesudah berikan itu ada kemudahan.
Dia mau bilangnya nama gue. Ini amal biniat. Amal lu biniat ya bilangnya. 9 ayat 5 sampai 6. Nah, ayat ini mengajarkan kita ketika menghadapi kesulitan bahwa selalu harus yakin setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ya, setiap kesulitan pasti akan ada penyelesaian. Maka ketika mengingat ayat ini, kita akan menimbulkan rasa harapan dan semangat untuk yuk, life must go on. Ya, kita harus jalan terus, jangan stagnan dengan masalah. Kita harus hidup, yang hidup harus hidup. Ya. Jangan yang hidup itu mati. Yes, yang mati hidup. Nah, kita lanjutkan lagi ya surat yang berikutnya Al-Imran. Al-Imran 159. Ayo, ada yang nemu? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Kira-kira apa kunci dari ayat ini yang diajarkan kepada kita? Harus bertawakal. Lemah lembut. Memaafkan. Berlemah lembut, bertawakal dalam hal Menghadapi ujian. Menyampaikan. Dikeluarkan, jangan disimpan. Ya, jadi ini mengajarkan ya bahwa ketika ada masalah yang menyangkut kebersamaan, menyangkut masalah umum, menyangkut masalah apa atau kita dalam rumah kita, dalam antar teman-teman kita, dalam organisasi kita, maka perintah di ayat ini adalah bersikap lemah lembut dan berkasih sayang. Artinya jangan sampai permasalahan cekcok antar teman yang menyangkut masalah bersama ya. Misal nih satu rumah nih, kita kan ada beberapa orang nih satu apato gitu kan ya. Ada masalah yang harus kita selesaikan dalam hal masalah apato itu. Maka yang kita lakukan adalah mendengarkan semua teman-teman kita, mencermati semua apa yang diinginkan, diputuskan bersama-sama. Jangan ada yang mau menang sendiri, jangan ada yang saling menyalahkan. Ya. Karena di sini disebutkan bahwa ketika Rasulullah itu menyelesaikannya itu dengan berlemah lembut terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Tidak berkata kasar, tidak menyalahkan, tidak saling hujat. Ketika itu menyangkut permasalahan bersama-sama, ya, seperti itu. Jadi masalah lengkap ya, dari hal yang sendiri, yang dilakukan sendiri bersama-sama pun Al-Quran bahas semua tentang bagaimana menghadapi kita permasalahan kita. Nah, surat yang berikutnya adalah Al-Ankabut. Surat ke-29. Al-Ankabut ayat 69. Ada yang dapat? Mbak Yanti dapat? Tidak mencari ustazah. Polos sekali jawabannya ya. Siapa yang baca tadi? Siapa yang baca? Sudah dapat? Coba dibaca. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Hai,
Artinya, Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. apa kira-kira yang poin kita bisa ambil dari ayat ini? Apa? Apa poinnya yang bisa kita ambil dari pelajaran ayat ini? Ada? Jika yakin hal yang dilakukan itu baik, percayalah bahwa Allah akan membukakan jalan yang terbaik untuk kita. Hai, ada lagi yang lain? Keridhaan. Keren. Kenapa? Mencari keridhaannya Allah. Ya, pasti. Tapi apa pelajaran kita bisa ambil? Ayat ini menekankan pentingnya kita berusaha menyelesaikan masalah itu. Ayat ini mengajarkan kita untuk berusaha menyelesaikan, jangan kabur, jangan lari dari masalah, tapi selesaikan dengan baik-baik. Ya, karena Allah sangat menyukai orang yang mau berusaha, gitu ya. Tapi dengan keyakinan bahwa Allah akan menyelesaikannya, Allah akan meringankannya, Allah akan membantunya. Nah, dan Allah sangat menyukai orang yang mau berusaha. Jadi bukan orang yang kabur terhadap masalahnya, ya, tapi mau menyelesaikan. Apalagi kabur dari utangan, ya, tagihan. Tapi, Pura-pura lupa. iya, itu masalah umat bersama itu ya, banyak yang begitu soalnya ya. Jadi jangan kabur dengan masalah itu, tapi hadapin, selesaikan. Temannya julitin, temannya selesaikan, datangin temannya, omongkan, jangan diam-diam baik. Bukan diam baik ya, jangan diam-diam saja gitu kan ya. Tapi selesaikan, karena bom yang kita simpen itu bisa meledak suatu saat dan akan lebih parah. Ya, hasilnya akan lebih parah kalau ketika kita pendam. Tapi kalau ada masalah, selesaikan, diomongkan bersama-sama. Saya nggak suka nih kemarin nih kamu seperti ini. Boleh nggak nanti kalau nanti lain kali kita seperti ini aja? Bisa seperti itu ya. Nggak tahu apa masalahnya. Tapi setidaknya ada usaha kita mengkomunikasikan dengan seseorang tersebut yang bermasalah dengan kita. Misal ya, ataupun yang di kantor misal, ataupun tentang ya akhir tahun mungkin kita nggak suka gitu kan ya, acara bonengkai, acara makan-makan, omongin. Yang penting usaha dulu. Allah cuma pengen lihat ada nggak usahamu, ya. Jadi ayat ini mengajarkannya usaha dulu, kerjakan dulu. Kalau untuk hasil, biar Allah yang tentukan. Karena Allah sangat menyukai kita yang mau berusaha. Kita sebenarnya nggak suka, tapi gimana ya? Terus kita diam aja, ya nggak selesai. Harus diomongin, ya, dengan cara yang baik dan ahsan, ya, dijaga lisannya juga ya, bahasanya seperti itu. Nah, surat berikutnya adalah Al-Mulk. Ayat 2. Surat 67. Baik, artinya Dia menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Hai. Jadi ayat ini menyadarkan kita ya, atau mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini adalah ujian. Kehidupan ini adalah ujian. Nggak ada yang namanya selagi napas masih ada di badan, nggak mungkin nggak ada ujiannya. Pasti ada ujiannya. Dan permasalahan ini adalah bagian daripada ujian tersebut. Jadi masalah-masalah yang kita hadapin itu adalah bagian daripada ujian daripada Allah. Maka nikmatin permasalahan itu. Dinikmatin. Alhamdulillah ala kulli hal. Waduh kali ini ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Begitu aja, ngobrol aja sama Allah. Anggaplah Allah lagi bersama kita dan kita ngobrol. Oh ya Allah, sebenarnya gak kuat banget ya Allah, tolong kuatkan.
Jadi jangan, ya Allah, kok saya lagi, ya Allah, kok begini terus, ya Allah, kok ini lagi. Enggak, tapi kita, ya Allah, kembali lagi masalah itu. Ditutup ya, kalau menguap ya. Pas depan makan lagi ya. Ya Allah, kalau memang dia jodohku ya Allah, dekatkanlah ya Allah. Tapi kalau memang dia bukan jodohku ya Allah, jangan jodohkan dia dengan dia ya Allah. Pokoknya sama ya Allah. Boleh. Enggak ya. Kita harus mendoakan kebahagiaan buat orang lain juga gitu ya. Jangan bahagia sendiri ya. Dia juga kan. Saya juga orang ya Allah. Ternyata dia lebih kenceng doanya. Ayo. Lebih kenceng tahajudnya dia. Nah, ya udahlah. Karena kalau bisa mengubah takdir ya kan? Doa bisa mengubah takdir kan? Apa? Dengan doa bisa mengubah takdir gak sih? Mengubah apa? Doa bisa mengubah takdir. Bisa. Insya Allah. Bisa. Masih ada harapan. Ada harapan. Tapi dengan catatan bahwa ketika itu datang, bahwa itu memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Iya. Artinya kayak gini nih. Ya Allah, dia sebenarnya udah dicalonkan sama yang lain misal ya. Terus kita minta didoakan, ya Allah, saya merasa cocok dengan dia ya Allah. Kalau memang dia jodohku ya Allah, dekatkan dengan dia. Tiba-tiba dia jadinya sama kita, bisa jadi karena doa itu, tapi yang pasti itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz bahwa dia bakal ke kita. Cuman Allah nggak ngasih kode aja. Allah cuma ngasih usaha dulu kamu. Ya. Kita tetap berusaha. Iya, harus. Ya kan aja doa doang, kagak usaha juga kan ya. Doa juga bagian daripada ikhtiar ya. Doa juga bagian dari cara kita. Ikhtiar kita itu doa juga. Nah. Kenapa? Diam nikah, diam ya diam. Diam ya. Bukan diam nikah, diam ya diam. Jangan ya, nikah harus disiarkan kalau nikah. Iya. Harus diumumkan kalau nikah. Harus diperlihatkan biar nggak menimbulkan fitnah. Dari awal nikahnya atau pas mau nikah atau setelah akad aja baru diumumkan itu boleh nggak betul? Nyebar undangan? Sebelumnya. Iya, sebelum akad diumumkan. Gimana tuh? Kapan jadinya menyebarin? Kalau udah kitbat, udah dilamar, udah boleh diumumkan. Malah harus diumumkan. Kalau nikah itu harus diumumkan. Nggak boleh diam-diam nikah ya, nggak boleh. Oh berarti setelah nggak boleh juga menikah diam-diam. Nikah diam-diam nikah dan menikah diam-diam. Pusing ya. Setelah kita bah juga boleh misalkan dikasih tahu teman kayak gitu. Harus malah biar gak ada lagi orang lain yang datang melamar. Iya kan nanti debat, dia harus diumumkan. Dia calonnya lain gak datang lagi melamar, karena udah dikitbah. Karena sudah iya mau dikitbah ini sudah. Ya nggak gitu juga kan. Foto cincin udah ini yang taruh di medsos gitu ya. Enggak lah ya. Bikin profil gitu ya. Enggak, kalau udah gibat ya harus diumumkan ya bahwa kita akan segera melaksanakan walimah. Gitu ya. Hai, surat yang terakhir adalah At-Taubah. At-Taubah ayat 51. Ada yang tak dapat? Ayat 51. Dibacakan. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Qul ayyusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
Hai. Maka yang terakhir ini adalah ketika masalah itu datang, kita udah ikhtiar, usaha menyelesaikannya, kita udah minta doa, ya Allah beri kekuatan menyelesaikan masalah ini, kita minta doa sama Allah untuk dicarikan jalan keluar. Maka yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah tawakal. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Hasil Allah yang nentukan. Kita udah melaksanakan semuanya, kita ikhtiar sudah, hasilnya tunggu Allah yang putuskan. Ya, udah masukkan proposal, udah apa segala macam, udah tahajud kenceng, doa yang kenceng, hasilnya serahkan sama Allah. Ya, seperti itu. Jadi maka ketika masalah itu datang, maka yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah kembalikan kepada Allah. Biar Allah yang memutuskan mau seperti apa nanti penyelesaiannya. Yang penting kita sudah berusaha. Jadi insya Allah inilah ya ayat-ayat yang mungkin bisa menjadi penenang hati kita ketika kita tertimpa masalah, bahwa ternyata Allah ada cara-cara yang Allah kasih kepada kita, Allah kasih petunjuk kepada kita untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada dalam diri kita. Ya, kalau yang disawab, ngomong dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.